Kali ini Pengadilan Negeri Raha ingin mencoba lebih dekat dengan menyajikan podcast yang nantinya akan memberikan banyak informasi tentang seputar dunia hukum yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau sering kita sebut dengan pencari keadilan. Bersama saya Dita yang akan menemani Anda hari ini. Di podcast kita kali ini kita ingin membicarakan tentang pelanggaran lalu lintas atau biasa kita kenal dengan tilang. Mari kita sama-sama cari tahu. Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber yaitu Hakim dari Pengadilan Negeri Raha, Bapak Aldo Adrian Hutapea. Halo Bapak, apa kabar? Sehat? Sehat Mbak Dita, dan salam sehat juga untuk para pencari keadilan. Memang kesehatan sangat penting untuk saat ini. Iya. Nah, mungkin langsung saja kita mulai pembicaraan kita pada hari ini Bapak mengenai pelanggaran lalu lintas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan tilang dan apa saja yang menjadi dasar hukum dari tilang tersebut, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Dita atas pertanyaannya. Jadi masyarakat umum sering menyebut dengan kata tilang. Namun tilang itu sebenarnya adalah bukti pelanggaran lalu lintas, yaitu berupa satu lembar kertas yang terdiri atas dua lampiran yang warnanya paling atas kalau ini merah, serta biru, kemudian putih. Nah kemudian itulah dinamakan dengan bukti pelanggaran lalu lintas atau yang sering kita sebut tilang. Nah untuk dasar hukumnya itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Berbicara soal pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha ini pasti ada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Nah, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa saja yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha ini? Ya, sebelumnya itu Mbak Dita, saya akan jelaskan dulu bahwa lingkup Pengadilan Negeri Raha atau wilayah hukumnya itu ada 3 kabupaten. Jadi yang pertama Muna Barat, serta Buton Utara. Nah untuk jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan, yang pertama tidak lengkapnya surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM tidak ada ataupun juga STNK, atau kalau tidak STNK dan SIM-nya sudah berakhir atau tidak berlaku lagi sehingga harus perlu untuk diperpanjang. Nah yang kedua mengenai kelengkapan dari kendaraan motor tersebut, misalnya tidak ada spion, tidak ada plat nomor, kemudian juga lampu yang harusnya nyala sepanjang hari itu mati. Nah selain itu juga dari segi pengendaranya sendiri yang tidak memakai helm, baik penumpang maupun yang mengemudikan sepeda motor tersebut. Nah selain itu juga ada kendaraan yang bukan untuk peruntukannya. Misalnya kalau di wilayah Pengadilan Negeri Raha ini atau di daerah sini terdapat mobil pickup atau open cab ataupun truk yang seharusnya diisi dengan barang, ini malah diisi dengan orang, sehingga itu akan sangat membahayakan baik pengemudinya juga maupun juga orang yang menumpang di kendaraan tersebut. Itu Pak. Wah, ternyata banyak juga pelanggarannya ya Bapak ya? Iya. Ya. Nah Bapak ini kan hakim di pengadilan. Kira-kira kewenangan pengadilan dalam perkara pelanggaran lalu lintas itu seperti apa ya? Iya. Mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Raha mengenai pelanggaran lalu lintas ini termuat di dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016, yang mana Perma ini berisi mengenai penyelesaian perkara lalu lintas. Nah dalam perkara lalu lintas ini dipimpin oleh seorang hakim tunggal, yang mana hakim tunggal itu berfungsi untuk memutus berapa denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar lalu lintas tersebut, dan itu tergantung dari pertimbangan hakim tersebut. Misalnya satu pasal dendanya berbeda dengan 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal dan seterusnya. Itu Mbak. Dan yang terdapat di Perma tersebut juga bahwa para pelanggar lalu lintas ini juga bisa tidak menghadiri sidang
tilang tersebut. Itu termuat di dalam pasal 3 angka 1 Mbak, Perma 12 tahun 2016. Nah, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih Bapak, untuk proses persidangan pelanggaran lalu lintas sendiri itu seperti apa? Ya, mengenai proses persidangan pelanggaran lalu lintas ini Pak, sesuai Perma nomor 12 tahun 2016 dalam pasal 3 menerangkan bahwa persidangan itu dilakukan 1 kali dalam seminggu. Dan untuk itu kami dan keluarga negara mengambil waktu hari Jumat, yang mana menurut kami hari Jumat itu hari yang kemungkinan besar masyarakat berkurang aktivitasnya. Nah, kemudian masyarakat pun juga bisa tidak perlu datang juga ke persidangan tilang sesuai dengan bukti pelanggarannya. Itu pun termuat lengkap di dalam pasal 4 Perma 12 tahun 2016. Nah, bisa nih Bapak, apabila ada pelanggar yang tidak dapat menghadiri persidangan, apakah Pengadilan Negeri Raha memiliki alternatif lain agar pelanggar bisa tahu berapa denda yang harus dibayarkan? Ya, sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Dinta, saya akan jelaskan dulu mengenai apa yang harus dilakukan ketika para pelanggar tersebut memperoleh tilang atau bukti pelanggaran lalu lintas. Jadi pada hari Jumat atau pada tanggal yang telah ditentukan di bukti pelanggaran lalu lintas tersebut, para pelanggar bisa ke Pengadilan Negeri Raha untuk melihat berapa jumlah denda yang harus dibayarkan. Nah, di situ di Pengadilan Negeri Raha itu ada namanya papan tilang. Jadi di situ tercantum jelas berapa denda yang harus dibayarkan, pasal berapa yang dilanggar. Nah, namun apabila para pelanggar lalu lintas ini tidak bisa hadir pada tanggal yang ditentukan tersebut ataupun melihat ke pengumuman di papan tilang, kami juga telah memiliki inovasi, yaitu yang kami beri nama aplikasi Bintang, yang mana aplikasi Bintang ini sangat mempermudah untuk para pelanggar lalu lintas ini memperoleh informasi mengenai denda tilang. Karena kami juga tahu bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha ini juga sangat luas, sehingga tidak semua orang bisa memiliki waktu maupun kesempatan untuk melihat di papan pengumuman tilang tersebut. Nah, caranya untuk menggunakan aplikasi Bintang ini, para pelanggar lalu lintas bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor 0822 9664 2921. Nanti nomor tersebut yang saya sampaikan tadi bisa kami cantumkan di link deskripsi. Nah, kemudian setelah saudara mengirimkan WA dengan menulis tilang #pagar, kemudian nomor surat tilang saudara, maka saudara akan mendapatkan balasan mengenai jumlah denda tilang yang harus saudara bayarkan. Wah, sungguh inovatif sekali Pengadilan Negeri Raha ini ya Pak ya. Yeah. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, mungkin masyarakat juga penasaran di mana pelanggar dapat membayar denda atau mengambil barang bukti pembayaran tersebut. Ya, mengenai di mana pelanggar bisa mengambil barang bukti maupun membayar dendanya, itu pelanggar lalu lintas bisa membayar denda tersebut di kantor Kejaksaan Negeri Muna, yang mana itu bisa dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di bukti pelanggaran lalu lintas atau tilang yang saudara-saudara yang telah diterima. Ya, kemudian di situ juga bisa mengambil barang buktinya, namun tidak harus pada saat itu juga. Kalau memang berhalangan atau punya waktu, bisa diambil di hari atau tanggal berikutnya. Baik Bapak, mungkin sebelum saya akhiri, ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat. Dipersilakan. Ya, baik, untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Muna, Muna Barat maupun Muna Utara, sebelum berkendara, periksalah dulu
kelengkapan surat-surat ataupun kelengkapan fisik kendaraan saudara, taatilah peraturan berlalu lintas dan berkendara, sayangi diri sendiri dan juga orang lain. Ingat, keluarga di rumah menunggu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan untuk mengisi acara pada hari ini. Ya, sama-sama. Nah, cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga tayangan podcast ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.